Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Delanata Santosa. Saya berasal dari Universitas Tidar. Pada proyek Best Learning kali ini, saya mengambil topik tentang wisata surga bumi Borobudur. Oke, pada bab 1 ini pendahuluan latar belakang. Pariwisata kan sektor yang ikut berperan penting dalam usaha meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama masyarakat di sekitar Swarga Bumi atau di sekitar kawasan Candi Borobudur. Hal ini dikarenakan pariwisata merupakan sektor yang dianggap menguntungkan bagi negara. Nah, kenapa bisa dibilang menguntungkan bagi negara? Karena semakin banyaknya pengunjung lokal maupun non-lokal yang berkunjung di tempat pariwisata, maka aset negara pun akan terus bertambah, seperti itu. Dan Swarga Bumi ini merupakan salah satu atraksi tempat wisata Candi Borobudur yang mungkin akan menjadi favorit bagi para wisatawan. Kemudian dengan terbentuknya pariwisata Swarga Bumi itu tentu memiliki tujuan bagi masyarakat. Yang pertama, mengetahui dampak sosial bagi masyarakat dengan adanya kawasan pariwisata Swarga Bumi di lingkungan sekitarnya. Dan yang kedua, mengetahui dampak ekonomi bagi masyarakat setempat dengan adanya kawasan pariwisata Swarga Bumi tersebut. Tentunya pada pariwisata juga memiliki dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berisikan tentang desa beserta peraturan-peraturan yang mengoperasionalkan suatu desa. Oleh karena itu, desa dituntut untuk lebih kreatif mewujudkan kemandirian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warganya. Terkait dengan adanya hak pembangunan desa, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengembangkan potensi ekonomi di wilayah sekitaran desa. Maka dari itu, bentuk kerjasama yang mungkin dilakukan adalah melalui pembentukan kawasan pedesaan. Nah, kemudian kita masuk ke bab 2 mengenai analisis situasi. Yang pertama yaitu deskripsi lokasi. Swarga Bumi ini berada di Jalan Borobudur, Ngadiharjo, Kecamatan Borobudur, tepatnya di Dusun Ngaran dan Gopalan. Kemudian untuk rute menuju lokasi itu cukup mudah karena bisa dilewati sepeda motor atau mobil. Nah, para pengunjung yang datang ke sana itu disuguhi sama hamparan sawah yang luas serta tempat foto yang lebih dari 20 objek foto yang bisa dinikmati para pengunjung. Kemudian deskripsi potensi dan permasalahan. Potensi dari berdirinya Swarga Bumi ini memiliki potensi alam, potensi ekonomi, dan potensi sosial budaya. Potensi alam ini menyajikan pemandangan alam berupa hamparan sawah yang luas, serta dapat melihat Bukit Menoreh ataupun melihat sunset pada sore hari jika cuacanya cerah. Kemudian potensi ekonomi yaitu salah satunya yaitu meningkatkan UMKM di wilayah Swarga Bumi. Dan kemudian potensi sosial budaya karena adanya Candi Borobudur yang merupakan keajaiban dunia. Kemudian permasalahan yang ada pada kawasan Swarga Bumi ini merupakan hal yang menjadi hambatan bagi pembangunan suatu wilayah, seperti kondisi tanah atau lahan dan pengairan. Kondisi tanah lahan di Swarga Bumi ini merupakan lahan yang kurang produktif karena sawahnya merupakan tak ada hujan. Sedangkan pengairan di kawasan Swarga Bumi ini dibilang kurang baik, sehingga harus selalu menjaga ketersediaan air. Kemudian analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan dari adanya destinasi Swarga Bumi berupa 1. Menjaga salah satu atraksi tempat pariwisata di kawasan Candi Borobudur. Kedua, menjadi salah satu tempat berfoto dengan hamparan persawahan dengan nuansa Bali. Ketiga, menciptakan dan mendorong ekonomi yang kreatif. 4. Meningkatkan sumber daya manusia dengan terciptanya lapangan pekerjaan di sekitar destinasi sektor pariwisata. Yang kedua yaitu kelemahan. Kelemahan dari adanya destinasi Swarga Bumi yang pertama yaitu pertanian yang kurang produktif. Dan yang kedua yaitu pengairan sawah yang tidak baik. Yang ketiga ada peluang.
Peluang dari adanya destinasi surga bumi yang pertama dapat dijadikan satu-satunya destinasi favorit. Yang kedua, dengan harga tiket yang terjangkau dapat menarik pengunjung. Yang ketiga, memiliki pengunjung yang banyak karena terdapat 20 spot foto yang instagramable. Kemudian yang terakhir yaitu ancaman. Adanya kemungkinan pesaing bisnis dalam dunia pariwisata dengan konsep yang sama. Kemudian yang terakhir, ketidaknyamanan masyarakat dan saat mengolah hasil panen di tengah kawasan surga bumi. Kemudian kita masuk ke bab 3 mengenai rencana program. Yang pertama, deskripsi pengembangan objek wisata. Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan dengan tujuan mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata dan mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung guna keberlangsungan pengembangan pariwisata, yaitu memajukan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi kepariwisataan yang ada di Indonesia. Nah, kemudian pengelolaan objek pariwisata. Dengan adanya pengembangan pariwisata di wilayah Magelang, terutama di kawasan sekitaran Candi Borobudur, Kabupaten Magelang telah mengkaji pengelolaan objek wisata khususnya di masa new normal ini. Yang pertama yaitu simulasi pembukaan destinasi wisata secara umum bagi petugas dan pengelola serta bagi pengunjung. Kemudian pelayanan destinasi wisata dan pelayanan destinasi event. Oke, di sini saya akan menyebutkan beberapa standar operasional secara umum saja agar lebih singkat, yaitu memiliki izin bupati, pembatasan operasional, melakukan sterilisasi, tersedianya hand sanitizer dan sabun cuci tangan, terus tersedianya tempat sampah agar selalu menjaga kebersihan dan bekerja sama dengan OPD terkait. Kemudian strategi pemasaran untuk mengupayakan pemasaran di sektor pariwisata serta mengenalkan destinasi pariwisata di kalangan masyarakat. Ya, ini sangat penting untuk menunjang jumlah pengunjung yang datang. Pada pariwisata Surga Bumi Borobudur yang ada di kawasan Candi Borobudur ini telah menggunakan sosial media yakni Instagram sebagai ajang untuk pemasaran dan pengenalan destinasi wisata Surga Bumi kepada masyarakat. Hal ini karena pengelolanya meyakini bahwa melalui promosi di sosial media itu cepat tersebar gitu, karena sasarannya itu anak muda yang suka foto-foto gitu, seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke bab 4 yaitu strategi keberlanjutan. Yang pertama yaitu monitoring pengelolaan objek wisata. Di sini dapat kita lihat bahwa monitoring ini dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang dengan nama Standar Operasional Prosedur Permohonan Informasi Publik. Oke, uraian prosedur yang pertama yaitu pemohon informasi publik mengajukan permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Sekretariat PPID atau PPID pembantu dengan cara mengisi formulir permohonan informasi. Dan yang kedua yaitu petugas informasi meminta pemohon informasi atau kuasa pemohon untuk melengkapi persyaratan permohonan yang telah ditentukan sesuai dengan standar pelayanan di PPID. Dan yang ketiga, apabila persyaratan telah dipenuhi, maka petugas informasi memberi nomor pendaftaran pada formulir permohonan informasi sebagai tanda bukti permohonan informasi dan mencatat pada buku registrasi permohonan informasi publik. Kemudian nomor 4 yakni Sekretariat PPID memverifikasi kesesuaian materi pemohon kepada pihak pemohon. Bagi materi permohon yang diminta terdapat di dalam daftar informasi publik, Sekretariat langsung memberikan informasi sesuai dengan isi materi yang dapat dipermohonkan. Kemudian apabila ditemukan adanya pengecualian atas sebagian informasi terhadap keseluruhan informasi publik yang diminta, maka dilanjutkan ke bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi. Kemudian prosedur nomor 5 yaitu mengenai bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi, melakukan klasifikasi status materi pemohon informasi berdasarkan daftar informasi publik yang dikuasai. Kemudian nomor 6, bidang pelayanan dan dokumentasi informasi menyiapkan materi jawaban dan mempersiapkan materi informasi publik yang diminta. Nomor 7, berdasarkan bahan dan bidang pelayanan dan dokumentasi informasi, Sekretariat menyusun pemberitahuan tertulis apabila informasi yang diminta merupakan materi permohonan yang dibutuhkan.
Kemudian keseluruhan permohonan informasi serta diperiksa dan ditandatangani oleh Ketua PPID. Nomor 8, Sekretariat Petugas Informasi memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik. Kemudian nomor 9, pemohon informasi menerima pemberitahuan. Berikut adalah bukti bahwa monitoring kebijakan ini telah disetujui oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi. Selanjutnya mengenai standar operasional evaluasi pengelolaan objek wisata. Nah, hasil yang diinginkan dalam monitoring dan evaluasi tersebut dapat tercapai secara efektif karena di dalamnya memuat indikator kinerja kerja program mengacu pada RPJMD Kabupaten Magelang dan menjadi outcome dari setiap kegiatan di bawahnya. Indikator kinerja ini mengandung output atau hasil langsung dari kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian, secara efisien, usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan yaitu dengan membuat rencana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. Rencana strategi ini juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang guna mendukung pencapaian sasaran. Rencana strategi ini disusun selain mengacu pada RPJMD Kabupaten Magelang juga melihat hasil review RPMJ Provinsi Jawa Tengah. Kemudian poin 3 yaitu pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah sebagai berikut. Dengan terbatasnya anggaran dan SDM dengan adanya permasalahan tersebut, pemerintah Kabupaten Magelang dapat mencapai hasil yang diinginkan yakni terfasilitasi pengembangan kebudayaan daerah, terlaksanakan evakuasi dan situs, terlaksana pembina pengembangan fasilitas dan kesenian tradisional, terfasilitasi pengembangan dan pembinaan destinasi pariwisata, dan terlaksananya kegiatan kementerian di bidang kepariwisata. Berikut adalah bukti pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. Poin selanjutnya mengenai biaya manfaat yang didistribusikan Kabupaten Magelang terhadap sektor pariwisata. Yang pertama yaitu mulai dari tahun 2014 sampai 2019. Kemudian poin selanjutnya mengenai tujuan tentang penyusunan rencana strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. Yang pertama, memberikan arah pembangunan jangka menengah dan sebagai pedoman menyusun rencana kerja tahunan. Yang kedua, merupakan petunjuk operasional bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran aparat Dinas Pariwisata. Yang ketiga, memberikan pedoman dan acuan bagi pelaksanaan tugas-tugas. Kemudian materi selanjutnya mengenai draft kebijakan pengelolaan objek wisata. Dalam pengelolaan objek wisata tentunya diperlukan kebijakan dalam pengelolaannya. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengembangkan objek wisata daerah, terutama atraksi wisata yang sekarang ini masih perlu dikembangkan. Dengan adanya hal itu, dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar objek wisata, sehingga kepariwisataan di daerah kajian perlu dibangun dan dikembangkan untuk menopang defisi. Nah, Badan Promosi Pariwisata Daerah merekomendasikan 4 hal yang mendukung pengembangan pariwisata diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yakni kegiatan promosi yang difokuskan kepada sumber pasar wisatawan, kemudian pengembangan produk wisata, kemudian yang nomor 3 sarana dan prasarana yang selalu diperbaiki dan dikembangkan lebih baik lagi. Kemudian yang 4 peluang usaha yang perlu adanya pengembangan. Nah, berikut merupakan strategi dan sasaran pengembangan pariwisata. Strateginya yaitu meningkatkan sumber daya pariwisata, meningkatkan kualitas pelayan pariwisata, mewujudkan pembinaan dan pengawasan daya tarik objek wisata, mewujudkan rencana pembangunan pariwisata, serta mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia di bidang pariwisata. Kemudian sasarannya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, meningkatkan pemanfaatan sumber daya pariwisata, meningkatkan pengembangan dan pengelolaan pariwisata, meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata, serta tersedianya kawasan pariwisata untuk kebutuhan masyarakat. Oke, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya standar operasional prosedur pada destinasi pariwisata akan meningkatkan pengembangan pariwisata di daerah, terutama pada desa-desa tertentu yang berada pada sekitaran atraksi wisata. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.